Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Di Ramadan hari ke-10, berarti ini hari terakhir, awwaluhu rahmah. Setelah ini malam 11 kita mulai memasuki wa awsatuhu maghfirah. Di penghujung hari awwaluhu rahmah, saya ingin masuk ke pembahasan salah satu wadhaifur Ramadan yang tidak boleh dilupakan setelah zikir dan qiraatul Quran adalah as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu saya selalu mengingatkan orang-orang yang mengikuti ajaran saya supaya dari bulan Rajab itu sudah mulai itu. Sallallahu ala Muhammad 10.000, terus Rajab, Sya'ban, Ramadan, 6 ayyam min Syawal, 6 hari Syawal, sempurnakan pokoknya sampai 100 hari. Loh, apa hubungannya sholawat ala Nabi kok dimasukkan di wadhaifur Ramadan? Loh, begini, umat Nabi Muhammad itu sedang melakukan ajaran Islam apapun, ingat kata-kata saya apapun, itu kalau tidak membawa Nabi Muhammad, nggak ada ruhnya. Dan ini ajaran saya dengar dari dulu, dari guru-guru saya. Tanpa Muhammadur Rasulullah tidak akan masuk la ilaha illallah. Sampai ada di Riyadul Badi'ah, kalau nggak salah, saya lupa lah. Pokoknya di salah satu kitab tauhid yang kecil lah, yang ada syarahnya bangsa kayak Sanusiyah, Kifayatul Awam. Ini kalau nggak salah di Riyadul Badi'ah ada keterangan Muhammadur Rasulullah bahrun muhitun wa la ilaha illallah qatratun minha. Itu tidak meremehkan la ilaha illallah, bukan. Itu maksudnya begini, Muhammadur Rasulullah, pembahasan Muhammadur Rasulullah itu bahrun muhitun, ibarat lautan yang luas tanpa tepi, nggak ada habis-habisnya, luas sekali lautan itu. Dan la ilaha illallah itu satu tetes dari pembahasan air laut itu. Bukan berarti Allah di atas Nabi Muhammad, bukan. Maknanya bagaimana? La ilaha illallah ya dari Nabi Muhammad, kita mengenal la ilaha illallah ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, untuk menemukan wujudullah kita tidak bisa memakai dalil Quran hadis, harus menemukan sendiri kan di ajaran tauhid itu. Harus nazar, tafakkur, huduthul alam ila akhirih. Tapi yang mengajarkan kita mencari la ilaha illallah ya Nabi Muhammad lagi. Ya kan? Karena itu wajibu ala kulli mukallafin syar'an. Lihat tuh di kitab-kitab tauhid, di Sanusiyah, di Dasuki dan lain-lain. Wajibu ala kulli mukallafin syar'an an ya'rifa ma yajibu li Maulana jalla wa azza ma yastahilu ma yajuzu. Jadi wajib memahami la ilaha illallah itu syar'an. Syar'an berarti kan disuruh Nabi Muhammad. Tetap saja kembalinya ke sana. Jadi Muhammadur Rasulullah bahrun muhitun wa la ilaha illallah qatratun minha, atau saya lebih senang bahasanya begini, Muhammadur Rasulullah bahrun muhit wa la ilaha illallah, asal usul qatrahnya itu ya la ilaha illallah itu. Awal qatrah yang dibahas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syariatih ya la ilaha illallah. Yang bisa menyebabkan orang jadi dibunuh atau tidak dibunuh di dalam peperangan zaman Nabi itu ya la ilaha illallah. Ila akhirih. Jadi nggak bisa lah dipisahkan dari Nabi Muhammad, itu nggak ada rohnya. Boleh dicek di dalam sholat. Sholat itu lillah. Udah jelas kan? As-sholatu lillah.
Cari ada sholawatnya enggak? Ada. Azan itu memanggil orang untuk sholat lillah, sholatnya lillah. Azan panggilan untuk sholat. Tapi coba ada Muhammad Rasulullah enggak di situ? Ada. Itu semua isyarah bahwa tanpa Muhammad Rasulullah, ibadah apapun yang sedang kita lakukan la ruhalaha, tidak ada rohnya. Karena itu saya teringat zaman saya masih ngaji di Tegal itu ya. Kurang lebih ini ceritanya. Kalau ada kurangnya, ada anak-anak Tegal yang dengar, tolong diingatkan saya secara WA. Tapi ini udah lama banget kejadian. Jadi ada orang ngambil ijazah sholawat. Asalnya ini orang diajak taklim nggak mau. Jadi kalau di Tegal tuh, di tempat saya ngaji itu, taklim itu betul-betul digiatkan. Kayak gimana gitu. Fiin taklim itu. Senang saya itu. Jadi masyarakat itu ada gairah. Ya. Senang gitu. Menghadiri majelis taklim. Gairah itu saya lihat di Jakarta itu kayak orang senang hadir maulid-maulid tuh. Tapi di sana itu hadir taklim gitu. Ya sebetulnya ini maulid itu kotrotun min majelis taklim. Adanya orang hadir maulid itu gara-gara majelis taklim kan, ada ajaran majelis taklim. Jadi kalau ditanya bagus mana kota yang semangat ngaji lebih kuat dari semangat hadir maulid, saya jawab lebih bagusnya semangat ngaji lah. Di ngaji pasti ada maulid, di majelis taklim itu pasti ada maulid, pasti ada sholawat. Kalau di maulid dan majelis-majelis itu belum tentu ada pembahasan kitab-kitab kan. Allahumma kalau ada sebagai pelengkap itu harus kita akui itu. Ma'ahtiramina li ahli majlis ya, saya tetap menghargai majelis-majelis sholawat di mana-mana bagus. Sangat bagus. Malah ada harapan bibarakatis shalah ala nabi nanti mereka senang ngaji gitu. Wayalet di majelis sholawat itu, di majelis maulid itu ngajinya juga dipentingkan. Sejajar lah paling enggak. Kalau enggak bisa aham ya sejajar. Tidak, saya tidak menentang. Silahkan mendukung. Bahkan murid-murid saya yang mau menyebarkan majelis maulid, majelis sholat, fadl. Zain ada. Nanti barakatul Rasulullah SAW akan muncul keinginan untuk mempelajari kitab-kitab. Kembali ke riwayat tadi, jadi ada satu anak diajak majelis nggak mau, hatinya nggak kebuka, ya nggak dipaksa juga, nggak mau ya udah. Tapi diijazahi sholawat. Kalau nggak salah waktu itu yang ijazahi guru saya Kiai Hasani diijazahi sholawat Fatih. 100 kali nggak banyak, tiap hari suruh baca 100. Lupa saya, suruh seenaknya adatnya terserah berapa apa 100 lupa saya. Baiknya ada. Anehnya, setelah diamalkan sholawat Fatih itu dari hari ke hari kebuka hatinya ini anak. Jadi pingin ngaji, pingin hadir majelis ta'lim. Itu yang saya bilang, nggak bisa dipisahkan agama dari Nabi Muhammad itu nggak bisa. Beliau yang bawa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub, obat dari seluruh penyakit hati wa dawaiha. Jadi mengobati itu. Nggak bisa. Sampai di nas orang kalau menemukan wujudullah, ya saya tahu Allah mawjud. Saya tahu Allah qidam, saya tahu Allah baqa, Allah qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Tapi saya tidak mau mengakui Muhammadur Rasulullah. Ini nggak sah Islamnya. Allah tidak terima Islamnya dia itu. Nggak bisa. Harus la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena itu saya tetap menganjurkan di syahri Ramadan tetap salah satu wazifah kita adalah salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.